Jadi kita lanjut tentang kurva hubungan dosis respon, kemudian tentang hormesis yang kalian udah banyak baca ya, dan risk assessment. Udah kita bahas ya bahwa hubungan dosis respon itu merupakan prinsip dari toksikologi modern. Jadi kalau kita membahas toksikologi pasti bagaimana kita mengetahui paparan pada berbagai dosis, kemudian responnya bagaimana pada sel atau organisme. Jadi hubungan dosis respon hubungan antara jumlah toksik yang diberikan dan sejauh apa perubahan yang terjadi pada sistem biologis. Ketika memaparkan paparan zat kimia, penting untuk mempertimbangkan dosis zat yang diberikan atau yang terukur di lingkungan, serta jumlah zat kimia yang diserap dan ditemukan pada lokasi aktivitas biologis. Jadi hubungan antara dosis eksternal dan dosis internal. Nah, jadi tidak selalu misalnya kan yang kita berikan pada suatu sistem misalkan kultur sel atau kita berikan pada hewan. Misalnya kita berikan 100 mg, tidak selalu yang ditemukan pada jaringan atau organ targetnya 100 mg karena akan mengalami proses toksikokinetik ya. Kan kita lihat pada pertemuan ketiga. Proses absorpsi, distribusi, metabolisme, ekspresi. Sehingga lokasi pada aktivitas jaringan targetnya jarang yang sama dengan dosis yang kita berikan. Jadi dosis eksternal itu biasanya akan lebih besar dibanding dosis internal. Nah, kalau suatu udah kita lihat bahwa kurva dosis respon itu ada dua macam ya, ada monotonik dan non monotonik. Nah, monotonik ini bisa kita sebut juga dengan kurva sigmoid. Kurva sigmoid ada yang A dan B ya, kurva peningkatan yang ini A, kurva penurunan yang B. Pada peningkatan semakin tinggi dosis maka respon juga semakin tinggi. Kurva penurunan pada peningkatan dosis terjadi penurunan respon. Kalau kurva A ini disebut apa? Kurvanya stimulasi efek ya. Jadi makin tinggi dosis zat yang diberikan, terjadi stimulasi, maka respon sel, jaringan, atau organisme meningkat. Ini namanya kurva stimulasi, yang B kurva inhibisi. Misalnya ada zat-zat yang dapat menghambat kerja enzim. Jadi makin tinggi dosis zat tersebut, maka makin menurun kerja enzim. Jadi di sini responnya menurun. Nah, non monotonik ini berbentuk U, ada yang U-nya sempurna seperti ini, ada yang seperti yang E ini ya. Dan yang D U terbalik. Nah, ini namanya kurva yang C, E, dan CDE ini kurva bifasik ya. Bifasik. Yang F namanya kurva trifasik. Nah, lebih cocok dengan hormesis yang CDEF ini. Biasanya yang berbentuk U ini ya, kurva hubungan dosis respon untuk zat-zat esensial seperti vitamin atau trace elemen, seperti mineral, zat besi, yodium. Nah, kita tuh butuhnya hanya dalam ada dosis tertentu yang bermanfaat untuk tubuh gitu ya. Itu regio homeostasis. Nah, kalau berada di bawah dosis yang optimal, terjadi defisiensi, tentu ada respon yang tidak diinginkan. Sementara kalau
lebih dari dosis optimal terjadi toksisitas. Nah, ini ada garis ambang namanya. Pada garis ambang ini kadar di mana kadar munculnya respon yang tidak diinginkan ya. Pada dosis berapa timbul respon yang tidak diinginkan. Jadi ada ambang bawah untuk yang munculnya defisiensi, ada ambang atas untuk munculnya toksisitas. Ini namanya titik threshold atau ambang di sini. Kemudian beberapa konsep dosis yang harus dipahami juga. Ada dosis efektif minimal. Dosis terendah yang dapat menimbulkan efek yang diinginkan. Ada dosis letal minimal. Dosis terendah yang dapat menimbulkan kematian. Nah, jadi kalau kita misalnya kalian mau eksperimen ya, misalnya untuk penelitian tugas akhir, skripsi. Nah, biasanya kita banyak punya punya ekstrak dari berbagai tumbuhan yang bisa kita mau cari nih dosisnya berapa ya untuk diberikan pada percobaan. Kita harus menentukan berbagai dosis ini untuk eksperimen kita. Kita harus mencari tahu dosis efektif minimalnya berapa untuk menimbulkan efek yang diinginkan. Apakah efeknya misalnya menimbulkan apoptosis, menimbulkan perubahan ekspresi gen target kita. Kemudian ada dosis letal minimal. Ini untuk mengetahui tingkat toksisitas suatu zat. Nah, ini level dosis ambang atau threshold dose level, titik pada kurva di mana toksisitas pertama kali muncul. Seperti yang kita lihat di kurva ini. Ini threshold-nya. Kadar segini. Bawah. Nah, untuk kurva respon yang paling umum ya untuk banyak zat biasanya sigmoid. Nah, kita bentuk sigmoid ini seperti S. Misalkan ini dosisnya dari 5 sampai 35 mg per kilogram berat badan. Ini respon. Ada beberapa istilah yang bisa kita terapkan pada kurva dosis sigmoid ini. Yang paling gampang dimengerti mungkin ini ya. Ini maksimum efek maksimum. Maksudnya efek maksimal muncul pada efek maksimal yang bisa kita ukur itu muncul pada dosis berapa gitu ya. Jadi dosis yang menimbulkan efek maksimal di sini. Kalau dalam hal ini misalnya dosis 35 mg per gram berat badan menimbulkan dosis respon yang maksimal ya. Respon yang maksimal pada organisme yang kita teliti. Ada istilah ED50 itu effective dose 50 ya. Jadi dosis di mana timbul respon pada 50% dari hewan coba. Kemudian ada istilah LD50 yaitu dosis letal. Dosis yang menimbulkan kematian pada 50% hewan coba. Ada istilah LOAL, low
observe adverse effect level, ada NOAEL. Ini dosis di mana low ya, dosis di mana muncul respon yang dapat diamati. Dosis terendah yang dapat menimbulkan respon pada organisme yang diamati. Kalau NOAEL ini dosis terendah di mana tidak muncul efek toksisitas. Amannya suatu zat itu pakai patokan NOAEL. Dosis terendah di mana tidak muncul efek yang merugikan. Apa sih manfaatnya kita memahami jenis-jenis kurva dosis respon itu? Gunanya untuk memprediksi toksisitas suatu zat. Jadi kemiringan dari kurva menunjukkan persentase populasi yang berespon terhadap perubahan dosis. Secara umum, pola dosis respon membantu menentukan efek pada dosis tertentu, efek ambang, dan kecepatan perubahan efek toksik yang dilihat dari kemiringan kurva. Maksudnya apa? Kemiringan kurva itu ini ya, slope atau kemiringan dari garis S ini. Jadi kalau tajam kemiringannya berarti cepat ya, perubahan dosisnya cepat menimbulkan respon toksisitas. Tapi kalau landai, misalnya dari sini, lebih landai ya, lebih lama. Landai berarti lebih lama, lebih besar rentang dosis yang diperlukan untuk akhirnya mencapai respon maksimal. Jadi dari kurva dosis respon suatu zat, kita bisa prediksi seberapa toksik efeknya terhadap populasi yang kita teliti. Kemudian untuk hormesis, kan udah ada tugasnya bagus-bagus ya, sudah banyak baca, jadi kita contohnya juga ada ya, misalnya pada konsumsi alkohol kronis misalnya, ada bukti klinis epidemiologis kalau dosis rendah itu menurunkan insiden penyakit jantung koroner dan stroke, tapi pada dosis tinggi justru meningkatkan risiko kanker pada hati dan esofagus. Oke, hormesis adalah istilah yang digunakan untuk dosis respon yang bersifat bifasik terhadap suatu agen atau zat. Pada dosis rendah menstimulasi atau menimbulkan efek yang menguntungkan, sedangkan pada dosis tinggi bersifat inhibisi atau toksik. Hormesis ini merupakan respon adaptif sel dan organisme terhadap stres yang berulang. Misalnya, contohnya lainnya olahraga, pembatasan kalori, paparan dosis rendah pada zat petrokimia. Oke, misalnya pembatasan kalori misalnya gimana? Kalau kita mengurangi kalori harian kita ya. Kalau pengurangannya tidak terlalu banyak, efeknya menguntungkan ya. Kita nggak intake kalori ini menguntungkan, artinya ada hubungannya dengan berkurangnya stres oksidatif ya. Kalau kita membatasi intake kalori, tapi kalau pembatasan kalorinya berlebihan, tentu efeknya jadi mempengaruhi metabolisme tubuh kita ya. Jadi banyak hal yang terpengaruh sehingga kita bisa jadi defisiensi kalori, itu memperlambat metabolisme dan
tidak menguntungkan untuk homeostasis tubuh kita. Jadi hormesis digambarkan dalam bentuk kurva berbentuk U atau U terbalik. Ini contoh kurva hormesisnya yang di atas U terbalik. Yang di bawah kurva U. Jadi di sini kita lihat dosis toksikan. Kalau hormetic spektrum ini spektrum yang sebenarnya menguntungkan ya, menguntungkan bagi organisme. Nah, tapi begitu lebih rendah dari hormetic spektrum, dosisnya bisa terjadi inhibisi untuk kurva jenis U terbalik. Kalau dosis toksikannya meningkat, juga inhibisi. Jadi inhibisi terjadi pada dosis yang rendah dan dosis yang tinggi. Dan respon yang menguntung. Contohnya zatnya apa nih yang zat dengan kurva hormetik. Tidak selalu toksikan ya. Hormon-hormon yang bekerja pada tubuh kita juga menunjukkan kurva dosis respon yang sesuai kurva kurva dosis respon hormetik. Contohnya hormon estradiol, angiotensin 2 yang mengatur estradiol yang mengatur respon fungsi-fungsi reproduksi, kemudian angiotensin 2 untuk pengaturan tekanan darah, histamin untuk respon radang, kortikosteroid. Ada banyak zat ya dalam tubuh kita, hormon pertumbuhan, progesteron, bahkan juga vitamin D itu menunjukkan respon kurva dosis respon hormetik. Kemudian ada toksin-toksin atau obat juga bekerja dengan bentuk respon kurva hormetik, misalnya nikotin pada rokok, piretroid ini jenis pestisida ya. Kemudian senyawa organoklorin ini juga jenis pestisida. Hormesis juga dapat diterapkan pada fungsi mitokondria di mana penurunan level reaktif oksigen spesies ya menginduksi peningkatan fungsi mitokondria, sedangkan kalau kadar reaktif oksigen spesies tinggi menurunkan kerja mitokondria. Mungkin kalian bisa review ya pelajaran biokimianya untuk kerja mitokondria. Nah, ini sedikit menyinggung risk assessment. Ini juga bagian dari lingkup toksikologi. Tujuan risk assessment ini untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi biasanya tugas badan-badan pemerintah ya. Kalau di Indonesia Badan POM, kalau di Amerika atau di Eropa juga mereka punya badan tersendiri. Jadi berbagai, tidak hanya zat yang berpotensi toksik, misalnya pestisida ya, nggak hanya itu. Zat-zat tambahan pada makanan, obat-obatan, itu semuanya dilakukan risk assessment ya, peninjauan risiko paparannya, risiko penggunaannya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bagaimana pemanfaatan psikologi untuk pemantauan risiko zat atau risk assessment? Tentu saja risk assessment harus memanfaatkan informasi dari riset ya, informasi dari riset di laboratorium,
dari riset di lapangan tentang paparan zat, riset terhadap populasi yang terpapar, kemudian riset mengenai mekanisme bagaimana zat menimbulkan toksisitas, kemudian informasi genomik ya, bagaimana zat toksik itu mempengaruhi perubahan molekuler ya, DNA. Nah, itu menjadi bahan pertimbangan bagi badan yang melakukan risk assessment ini. Apa saja prosesnya untuk mengidentifikasi bahaya suatu zat? Prosesnya bertahap. Di sini kita lihat ya, mohon maaf ini masih belum saya translasi ya, masih bahasa Inggris. Tapi nanti di link drive-nya itu bisa diakses yang sudah saya Indonesiakan. Jadi ada bertahap ya proses untuk mengidentifikasi bahaya suatu zat. Tahapnya bisa mulai dari analisis secara in silico ya. Jadi bekerja dengan komputer menganalisis bagaimana hubungan antara struktur kimia suatu zat, hubungannya dengan efeknya, cara kerjanya. Kemudian dilanjutkan dengan uji in vitro pada kultur sel ya di laboratorium, kemudian setelahnya diikuti dengan uji pada hewan atau namanya animal bioassay. Dari uji pada hewan kemudian dilihat dilakukan juga penelitian epidemiologi, yaitu menilai paparan pada populasi dan apa efek. Setelah identifikasi bahaya suatu zat itu bisa ditentukan nanti sifat risikonya pada suatu populasi. Nah, tugas dari badan yang menentukan risiko ini adalah apa jenis zat yang menjadi paparan, kemudian kadarnya berapa lama populasi akan terpapar, kemudian apakah bukti yang tersedia memang mendukung bahwa akan terjadi efek toksik dari zat tersebut, apakah kemudian diidentifikasi populasi mana yang rentan terhadap munculnya toksisitas. Jadi ada zat-zat tertentu yang rentan mempengaruhi misalnya janin. Tapi kalau orang dewasa tidak terlalu terpengaruh. Seperti itu ya. Jadi risk assessment melibatkan ini analisis ya siapa bagian dari populasi yang rentan. Nah, dari risk assessment ini dilanjutkan dengan pengambilan kebijakan seperti ya. Kebijakan untuk mengendalikan peredaran zat tersebut. Jadi zat atau obat atau zat tambahan pada makanan tertentu bisa jadi dilarang beredar atau beredar terbatas atau dianggap aman sehingga dapat beredar dengan bebas seperti itu ya. Keputusannya nanti di sana. Jadi itu peran dari risk assessment. Jadi sebenarnya toksikologi ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke. Untuk pertemuan kedua ini demikian saja. Ada pertanyaan? Kita lihat dulu ya, kita tampilkan beberapa tugas dan hormesis.
Bentar ya. Tugas duanya apa? Tugas duanya terkait risk assessment ini ya. Jadi kita tugasnya itu kita mencari contoh bentuk kebijakan yang melindungi masyarakat terkait bahan berbahaya, bahan tambahan makanan yang berbahaya di Indonesia. Oh, ada absen dan berita acara. Saya tanya dulu Danti. Danti, ini bisa diakses di mana ini? Di apa? Di drive mata kuliah kita atau di mana? Atau kamu bikin sendiri? Dari Prodi, Bu. Oh, dari Prodi, oke. Ya, makasih. Nanti saya isi ya. Saya mau lihat. Share dulu tugas ini. Tugas 1. Kita lihat dari Alfon ini. Oke, sudah bisa lihat tugas toksikologi dari Alfon? Bisa? Bisa ya? Oke, nah ini slide-nya eye-catching sekali. Oke, pengertiannya sudah paham ya. Jadi ada agen-agen yang pada dosis rendah menstimulasi atau menguntungkan dan pada dosis tinggi menemukan efek toksik. Atau sebaliknya ya, tergantung bentuk kurvanya. Oke. Nah ini contohnya. Area hormesis ini takaran yang menguntungkan. Takaran yang merugikan. Ini kurvanya jenis apa? U-shape ya, kurva U. Contohnya di sini dari tugas Alfon. Pengaruh lama paparan sinar gamma terhadap jumlah koloni dan kadar protein bakteri. Ya, jadi untuk efek radiasi biasanya juga bersifat hormesis. Iradiasi menciptakan radiasi hormesis ya, radiasi pada dosis rendah memperbaiki metabolisme dari benih dan bibit. Contohnya lagi hormon tiroid ya. Pada dosis rendah tentu bersifat kardioprotektif katanya dan sebagainya. Sedangkan pada dosis tinggi hormon tiroid menimbulkan hipertiroidisme malah meningkatkan risiko penyakit jantung. Daftar pustakanya dari tesis ya, tesis dari UIN Malang. Oke, kalau daftar pustaka cukup judul tesisnya ya, judul tesisnya, terus nama penulisnya siapa disertakan di sini ya, Alfonnya, baru linknya. Tapi dari sini kita nggak tahu nih yang punya tesis siapa ya. Oh ya bagus ya, ini dari contohnya dari hormon tiroid, contoh klasik dosis efek bifasik. Ini contoh ini bagus sekali. Oke, nanti bisa jadi nanti untuk ujian dari tugas ini ya saya ambil soalnya, contoh-contohnya. Jadi sesuai apa yang sudah kalian kerjakan. Untuk mahasiswa yang lain bisa mengakses drive tugas, bisa juga membaca slide teman-temannya gitu ya. Jadi karena bisa, jadi nanti dapat contoh yang banyak ya, banyak berbeda-beda. Nah, tugas 2 saya share dulu tugas 2.
kita ini ya, tugas 2 tentang risk assessment. Jadi tugasnya carilah contoh kebijakan kesehatan terkait perlindungan masyarakat terhadap zat toksik, baik itu di Indonesia atau contohnya secara global ya. Kalau secara global mungkin kebijakannya dari WHO, misalnya, atau dari badan dunia yang lain, dari FAO, FAO apa? Badan badan PBB ya yang mengatur tentang pangan dunia ya. Bisa FAO, bisa WHO mungkin. Kalau di Indonesia mungkin kebijakan dari Badan POM atau Kementerian Kesehatan ya. Nah, nanti kamu cari contohnya, berarti ini banyaknya mungkin di berita atau di website-website resmi dari organisasi tersebut. Kemudian contoh zatnya apa ya? Misalnya yang gampang apa? Yang sering kita dengar apakah zat adiktif atau zat tambahan pada makanan misalnya sering kita baca di media ya, apakah temukannya formalin, penambahan formalin pada ikan, pada produk makanan lainnya, atau boraks atau apa rodamin seperti itu ya. Nah, silakan dicari bebas contohnya apa saja. Yang penting ada zat toksik, kemudian menjadi berita, kemudian kaitkan dengan aturan atau kebijakan dari kementerian atau pemerintah, apa yang harus dilakukan untuk melindungi masyarakat. Nah, tugasnya juga bisa diakses di drive yang sama ya. Nanti saya sekarang kita absen temuan kedua dulu.
Silakan. Oke. Ada pertanyaan nggak mengenai tugas? Atau paham apa yang mau dilakukan? Paham, Bu. Semester berapa sih sekarang kalian? Semester 3? Iya, Bu. Semester 3, Bu. Tahun 2023. Bu, permisi, Bu. Ya. Imran izin bertanya, Bu. Untuk tugasnya Ya. ini dibikin dalam bentuk PPT lagi, Bu? Ya, Oh, berarti sama seperti tugas pertama, itu kan sama. materinya aja yang Nanti, berbeda lagi. iya, nanti saya buat folder khusus untuk tugas 2 ya. Masukin ke folder tugas 2. Oh, ya. Baik, Bu. Terima Bisa kasih, ya. Bu. Oke. Baik, Bu. Ada lagi? Saran saya ini ya, jangan sama satu sama lain. Tugasnya cari sendiri-sendiri. Karena kalau kerja mandiri, pasti hasilnya berbeda ya. Satu sama lain. Sumbernya pasti ketemunya berbeda juga. Jadi, nanti kalau ada yang persis sama tugasnya, curigai ini belajar mandiri nggak sih? Gitu ya. Kerja mandiri nggak sih? Bapak dosennya masih ada, Pak? Jadi hari ini total hadir 33 ya. Sekarang sebelum kita tutup, saya mau ambil foto dulu ya. Di foto, jadi yang belum hidup, kameranya dihidupkan dulu. Foto pertama, 1, 2, 3. Foto ya. Oke, kita ambil halaman kedua. Oke, kamera hidup 1, 2. Oke, sudah ya.
Oh ya, untuk absensi mahasiswa tetap mengisi di Google Form. Bukannya ada Simponi ya tadi? Izin menjawab dulu. Ya, ya. Yang dari Google Form untuk prodi, Bu. Oh, jadi mahasiswa tetap isi ya? Iya, Bu. Oke. Sudah isi semua itu lewat link itu? Oh, sudah. Belum semua, Bu. Oke ya, kita tunggu ya. Silakan diisi. Pertemuan 2. Oke, udah absen semua 33. Jadi demikian ya. Untuk pertemuan 2. Sampai ketemu di minggu depan ya, kita bahas contoh-contoh risk assessment, kemudian kita masuk topik ketiga, toksikokinetik. Nah, untuk sebelum kuliah, persiapan kalian juga udah mulai baca-baca ya tentang toksikokinetik. Jadi kita banyak diskusi pada pertemuan ketiga. Nah, saya pesankan lagi, kalian punya akses ke tugas 1 teman-temannya. Silakan baca tugas teman-temannya ya. Contoh-contoh tadi, analisis tadi. Semuanya bagus-bagus, contoh. Beragam, saling melengkapi. Sampai ketemu di minggu depan. Danti bantu hubungi saya ya untuk jadwal minggu depan.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama.